ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Panitia PKKMB Universitas Al-Azhar Indonesia. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa baru Universitas Al-Azhar Indonesia. Pertama-tama saya sampaikan selamat datang pada mahasiswa baru Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan saya sampaikan juga permohonan maaf dikarenakan Ibu Dr. Damayanti Wardianingrum selaku Direktorat Administrasi Bidang Akademik Promosi dan PMB pada saat ini berhalangan hadir dan saya mewakili beliau. Semoga materi yang disampaikan oleh saya ini, yaitu mewakili dari Direktorat Administrasi Bidang Akademik Promosi dan PMB, bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa baru semuanya. Next. Nah, ini merupakan proses kegiatan akademik, jadi merupakan gambaran dari proses kegiatan akademik yang nantinya teman-teman jalanin selama menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Indonesia. Tahapan-tahapan dari proses kegiatan akademik ini ada di dalam kalender akademik yang teman-teman mahasiswa dapat download di Student Days. Next. Nah, ini mahasiswa yang wajib ketahui terkait dengan update informasi, mahasiswa harus benar-benar mengetahui perkembangan informasi yang diberikan oleh pihak kampus. Yang pertama adalah terkait jadwal dan waktu. Teman-teman mahasiswa harus mengetahui kapan harus melaksanakan tadi proses kegiatan akademik, baik itu terkait dengan registrasi, bimbingan akademik, KRS online, dan lain-lainnya. Kemudian terkait peraturan UAI, teman-teman mahasiswa selama menjadi mahasiswa UAI wajib mentaati semua peraturan yang berlaku di Universitas Al-Azhar Indonesia, baik itu peraturan terkait etika maupun peraturan yang terkait dengan akademik. Salah satu contoh dari peraturan yang terkait dengan akademik adalah terkait kehadiran saudara, kemudian ada juga terkait dengan masa studi dan lain-lainnya. Semua itu ada di dalam buku pedoman akademik yang juga dapat teman-teman download di Student Days. Periode perkuliahan proses belajar mengajar di Universitas Al-Azhar Indonesia dilaksanakan di semester ganjil dan semester genap. Di samping kedua semester tersebut ada semester pendek, di mana semester pendek ini adalah memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa apabila nilai mata kuliahnya tidak lulus atau belum lulus. Namun apabila semester pendek ini tidak dibuka, maka teman-teman bisa mengulang di semester ganjil maupun di semester genap. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan status akademik. Sebagaimana yang ada di dalam buku pedoman akademik, status akademik mahasiswa itu antara lain adalah aktif, kemudian cuti, lulus, keluar studi, dan sebagainya. Silakan Anda pelajari di dalam buku pedoman akademik. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait 3 hal, yaitu terkait pertama, aktif. Mahasiswa dinyatakan aktif apabila di setiap awal semester teman-teman melakukan registrasi bimbingan akademik, dan KRS online. Cuti terbagi ke dalam 2 periode. Cuti terbagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama adalah cuti otomatis, di mana teman-teman mahasiswa apabila di awal semester tidak melakukan
registrasi, bimbingan akademik, dan KRS-ONLINE, maka secara otomatis akan dicutikan oleh sistem. Kemudian cuti karena permohonan mahasiswa. Sebagaimana di buku pedoman akademik, mahasiswa diberikan hak untuk mengajukan cuti. Namun ada ketentuan yang berlaku. Aturannya jelas. Mahasiswa dapat mengajukan cuti di semester 3. Jadi teman-teman mahasiswa tidak diperbolehkan mengajukan cuti di semester 2. Ya, teman-teman mahasiswa tidak diperbolehkan cuti di semester 2. Cuti juga tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan 3 semester berturut-turut. Itu adalah aturan sebagaimana yang disebutkan di dalam buku pedoman akademik. Terkait dengan proses perkuliahan, di dalam menjalankan proses perkuliahan, saya titip pesan kepada mahasiswa, semua mahasiswa, untuk menjalankan proses perkuliahan ini dengan disiplin yang sangat tinggi. Hal ini dimaksudkan agar teman-teman mendapatkan prestasi akademik yang sangat baik sekali, yang teman-teman harapkan dan juga orang tua harapkan. Terkait dengan batas ketidakhadiran mahasiswa, sebagaimana di dalam buku pedoman akademik diatur bahwa kehadiran mahasiswa itu 16 kali pertemuan. Ini sudah termasuk dengan ujian. Mahasiswa diberi hak untuk tidak hadir di perkuliahan sebagaimana yang ada di buku pedoman akademik sebanyak 4 kali. Sebagai contoh, apabila teman-teman sakit dan dirawat di rumah sakit, mahasiswa tersebut berhak untuk tidak hadir. Sebagai catatan, mahasiswa juga dikasih batasan bahwasanya kehadiran untuk tidak mengikuti perkuliahan sebanyak 4 kali. Apabila lebih dari itu, maka teman-teman mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Terkait dengan klaim kehadiran, sebagaimana juga diatur di dalam pedoman akademik, mahasiswa berhak mengajukan klaim kehadiran. Caranya sangat mudah sekali, teman-teman tinggal mengunggah dokumen klaim kehadiran di student desk. Nanti pihak akademik yang akan memprosesnya. Kemudian terkait evaluasi pembelajaran di Universitas Al-Azhar Indonesia dilaksanakan dengan adanya ujian, baik itu ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Di setiap akhir semester, teman-teman setelah melaksanakan ujian akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi, di mana di dalamnya ada nilai dari mata kuliah yang teman-teman ambil. Di dalam KHS juga ada IPS, indeks prestasi semester, di mana IPS ini menjadi acuan bagi teman-teman berapa jumlah SKS yang diperbolehkan diambil di semester berikutnya. Ada juga IPK, indeks prestasi kumulatif, ini merupakan nilai dari IPS atau indeks prestasi semester 1, 2, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, saudara dinyatakan lulus, yaitu melalui sidang yudisium. Sebelum masuk ke situ, saya sampaikan dulu terkait dengan mata kuliah magang. Mata kuliah magang merupakan, atau PKL ini merupakan mata kuliah prasyarat Anda diperbolehkan mengambil mata kuliah sidang skripsi, di mana mata kuliah magang ini dilaksanakan di luar kampus, baik itu di instansi pemerintah maupun perusahaan. Sedangkan teman-teman diperbolehkan untuk mendaftar sidang skripsi apabila teman-teman jumlah SKS-nya itu 138. Untuk prodi hukum itu 140 SKS. Kemudian Anda juga
lulus tes baca Al-Quran, kemudian lulus tes WET, UAI English Test, dan lain-lainnya. Nanti persyaratan ini ada di student days. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya Anda dinyatakan lulus apabila Anda telah di yudisium. Yudisium ini merupakan suatu rangkaian kegiatan dari sidang skripsi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dari terkait dengan yang masih wajib ketahui. Kemudian next. Nah, di masa pandemi ini semua proses belajar mengajar dan pelayanan akademik dilakukan secara daring. Untuk proses belajar nanti menggunakan e-learning yang nanti akan diterangkan oleh pihak PDKSI. Kemudian pelayanan akademik bisa menggunakan student days, ya. Nanti di situ ada, silakan Anda pelajarin apa saja yang bisa dijalan di student days. Next. Nah, ini pelayanan akademik itu banyak sekali. Contohnya ada surat keterangan mahasiswa, surat keterangan lulus, semuanya bisa Anda ajukan via student days. Ruang kami ada di lantai 2. Pada masa COVID ini, teman-teman mahasiswa tidak diperkenankan untuk datang ke kampus. Anda juga bisa via email maupun WhatsApp. Next. Next, berikut. Nah, kami dari Direktorat Administrasi Bidang Akademik dan Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru mendoakan semoga teman-teman mahasiswa baru UAI tahun 2020 ini dapat meraih gelar sarjana. Dengan tadi Anda harus disiplin yang tinggi. Next. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Bila topik wal hidayah,